Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marwina Apriyanti dengan NIM A1C1191017 dari kelas reguler B, Pendidikan Kimia 2019. Nah, adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan ujian tengah semester dengan mata kuliah Kimia Organik 3. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, di mana pertanyaannya yaitu jelaskan kemungkinan terjadinya kegagalan dalam sintesis asam sinamat yang pernah Anda pelajari. Baiklah, saya akan menjawab. Sebelumnya, asam sinamat ini mempunyai rumus kimia yaitu C9H8O2 yang mempunyai wujud itu berwujud kristal putih, dan juga asam sinamat ini sedikit larut dalam air. Seperti halnya senyawa lain, asam sinamat ini juga mempunyai kegunaan, yaitu dapat dijadikan sebagai pengawet, pewangi dalam makanan, kosmetik, sabun, dan produk-produk farmasi lainnya. Baik, untuk sintesis asam sinamat, di sini saya akan mengambil referensi yaitu dari jurnal yang berjudul yaitu Sintesis Asam Sinamat dari Benzaldehid dan asam melonat dengan menggunakan katalis dietilamina. Nah, pada jurnal ini dijelaskan bahwa pada asam ini dijelaskan bahwa jumlah asam sinamat yang diperoleh dari isolasi kayu manis hanya sebesar 2,2%. Sehingga dengan keterbatasan jumlah asam sinamat inilah yang mendorong adanya upaya untuk memperoleh ataupun mendapatkan jumlah asam sinamat yang lebih banyak lagi. Sehingga alternatif yang dapat dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan jumlah asam sinamat ini adalah dengan cara yaitu mensintesisnya, di mana sintesis asam sinamat ini dapat dilakukan melalui reaksi kondensasi Knoevenagel dan juga reaksi Perkin, di mana pada sintesis ini dilakukannya reaksi kondensasi Knoevenagel. Hal ini disebabkan karena reaksi ini lebih sering digunakan. Hal ini disebabkan jumlah senyawa yang diperoleh lebih banyak dibandingkan dengan menggunakan reaksi Perkin. Kemudian dalam selanjutnya yaitu digunakannya katalis, yaitu katalis dietilamina, di mana katalis ini digunakan karena katalis ini merupakan suatu amina sekunder yang mana di katalis ini mempunyai sifat basa yang lebih kuat dibandingkan dengan amina, sehingga dengan dijelaskan bahwa semakin kuat basa yang digunakan pada atom hidrogen alfa, maka akan semakin mudah membentuk suatu ion enolat yang dengan demikian pembentukan asam sinamat ini juga bisa lebih cepat, dan juga nanti diharapkan jika pembentukan asam sinamat ini bisa lebih cepat, maka diharapkan rendamen yang dihasilkannya pun juga lebih banyak. Sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan katalis dietilamina ini adalah salah satu cara untuk mempercepat reaksi yang terjadi. Selanjutnya yaitu di sini
eh, Nah, dari hasil pengamatan dan juga analisa saya eh, dari jurnal ini, eh, di mana randemen yang dihasilkan setelah dilakukannya sintesis yaitu didapatkan sebanyak 4,68%. Nah, hal ini jumlah randemen ini merupakan jumlah randemen yang lebih banyak jika dibandingkan dengan randemen asam sinamat sebelum dilakukannya sintesis yaitu sebesar 2,2%. Kemudian untuk metode ataupun cara dalam mensintesis asam sinamat ini yaitu pertama dilakukannya pencampuran antara asam melanoat sebanyak 4,9 gram dan benzaldehid sebanyak 4,5 mili yang dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan dipanaskan di atas penanas air. Nah, selanjutnya yaitu ditambahkan dalam campuran tersebut, kemudian diaduk selama 7,5 jam dan dipanaskan pada suhu 80 derajat Celcius. Asam klorida 2N ini 100 mili ditambahkan dalam larutan, kemudian didinginkan dengan es bat dan diaduk sehingga terbentuk suatu endapan. Nah, endapan tersebut disaring dan dicuci berturut-turut dengan menggunakan asam klorida 2N. Nah, aquades dan juga dengan menggunakan petroleum ether. Sehingga endapan yang diperoleh tadi dikeringkan dan dilakukan proses rekristalisasi dengan menggunakan air panas. Kristalisasi yang terbentuk disaring, kemudian dikeringkan, dihitung randemennya, dan juga dilakukan serangkaian uji. Nah, baik, langsung saja saya akan menjelaskan dalam percobaan ini, dalam melakukan suatu percobaan, tentu ada kalanya suatu percobaan itu dapat gagal. Nah, dari sintesis asam sinamat ini, adapun hal yang dapat memungkinkan terjadinya suatu kegagalan, yaitu yang pertama, pada pemilihan katalisnya. Itu yang pertama, yaitu pada pemilihan katalisnya. Nah, dalam pemilihan katalis dalam sintesis asam sinamat ini harus benar-benar dilakukan dengan benar. Karena jika katalis yang digunakannya itu tidak pas ataupun salah, maka akan berpengaruh pada hasil rendemen yang akan diperoleh nanti. Nah, di mana katalis ini merupakan suatu hal yang sangat penting karena dengan menggunakan katalis ini dapat mempercepat reaksi yang terjadi. Kemudian hal selanjutnya yang dapat memungkinkan terjadinya kegagalan yaitu pada proses pemanasan, di mana proses pemanasan ini harus dilakukan dengan menggunakan suhu dan juga waktu suhu yang tidak terlalu suhu yang pas dan juga waktu yang tepat. Nah, sehingga dengan digunakannya suhu dan juga waktu yang tepat selama proses pemanasan, maka akan memperoleh suatu hasil yang benar ataupun hasil yang diinginkan. Kemudian jika suhu yang kita gunakannya itu terlalu tinggi ataupun juga waktu pemanasannya itu terlalu lama, ditakutkan nanti akan menyebabkan suatu reaksi dekomposisi atau adanya reaksi-reaksi lain yang akan mempengaruhi hasil yang akan kita inginkan nanti. Kemudian yang terakhir yaitu pada proses rekristalisasinya, di mana pada proses rekristalisasi ini
pertamanya itu setelah dilakukan pemanasan, kemudian larutan didinginkan. Nah, untuk mempercepat, proses pendinginan, kita bisa, meletakkan, eee, larutan tersebut dalam, tempat yang berisi es sehingga, eee, larutan akan cepat, dingin dan juga endapan dapat juga terbentuk dengan cepat. Nah, sehingga dengan adanya endapan tersebut, endapan kemudian disaring dengan menggunakan larutan klorida Aquades dan juga, Phthalum. Nah, setelah kita saring dengan menggunakan larutan-larutan tadi, maka endapan ini dibersihkan dan setelah itu dikeringkan dan selanjutnya dilakukan proses rekristalisasi, di mana, proses rekristalisasi ini harus kita lakukan menggunakan air panas. Hal ini, disebabkan karena, eee rekristalisasi merupakan suatu proses yang baik apabila kita menggunakan air panas di dalamnya. Eee, Hal ini bertujuan agar zat-zat pengotor yang belum bersih secara sempurna itu dapat hilang. Sehingga, jika tidak adanya lagi pengotor-pengotor dalam, endapan tersebut, maka hasil randemen yang akan kita dapatkan nanti itu benar-benar randemen yang murni. Nah, jika, apabila kita menggunakan air dingin pada proses ini, maka nanti ditakutkan, hasil yang kita peroleh itu, merupakan randemen yang masih ada, zat-zat pengganggu ataupun zat-zat pengotor lainnya, yang akan menyebabkan, randemen ini, tidak sempurna. Nah, seperti yang telah saya jelaskan tadi, dikatakan tidak sempurna karena, mungkin masih adanya zat-zat pengotor di dalam endapan tersebut, sehingga akan mempengaruhi, hasil pemurnian nantinya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dari, pertanyaan nomor 3. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.